sebagai materi tokoh utama aliran kontingensi. Saya Irfan Kandidat sebagai materi penerapan sebagai aliran kontingensi. Dan yang materi terakhir akan dibawakan oleh saya, penerapan aliran kontingensi di Papua. Apa sih itu aliran kontingensi? Nah, aliran kontingensi memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang sangat bergantung pada kesesuaian antara struktur dan proses internal organisasi dengan faktor situasional eksternal seperti lingkungan, teknologi, dan tugas. Sejarah singkatnya yang akan dibawakan oleh Alvin dan Andi. Sejarah singkat aliran kontingensi muncul dan berkembang pada akhir tahun 1950-an hingga 1970-an sebagai respons terhadap keterbatasan aliran klasik dan aliran perilaku dalam teori manajemen. Kedua aliran sebelumnya cenderung mencari pendekatan satu cara terbaik dalam mengelola organisasi. Namun pendekatan tersebut dianggap terlalu kaku dan mampu menjawab kompleksitas serta dinamika lingkungan organisasi ini. Sejarah singkat aliran kontingensi muncul dengan gagasan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam mengelola organisasi. Sebaliknya, efektivitas manajerial tergantung pada kesesuaian antara gaya manajemen, struktur organisasi, dan kondisi lingkungan. Artinya, pendekatan manajemen harus bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu ciri khas aliran kontingensi bersama Emma. Ciri khas aliran kontingensi ada 5. 1. Pendekatan situasional dan kontekstual. 2. Fleksibel adaptif terhadap perubahan. 3. Struktur kepemimpinan bergantung pada kondisi. 4. Tidak ada cara yang cocok untuk semua organisasi. 5. Berdasarkan penelitian studi nyata. Pendekatan situasional dan kontekstual dalam aliran kontingensi menekankan pentingnya fleksibilitas, penyesuaian, dan pemahaman konteks dalam manajemen. Manajer harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada, serta memahami bagaimana konteks serta memengaruhi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pada materi yang ketiga, yaitu tokoh utama aliran kontingensi bersama Fanny. Tokoh utama yaitu pertama Fred Fiedler mengembangkan model kontingensi kepemimpinan. Yang kedua Joan Woodward melakukan studi tentang pengaruh teknologi terhadap struktur organisasi. Yang ketiga Paul Lawrence dan Guy Lors mengembangkan konsep bervariasi tapi tetap terintegrasi. Yang keempat Tom Bruce dan Starber mengembangkan teori struktur organisasi mekanis versi organik, mekanis cocok untuk lingkungan stabil, sedangkan organik cocok untuk lingkungan dinamis. Materi yang terakhir yaitu penerapan aliran kontingensi bersama Eva dan saya. 1. Manajemen meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi. 2. Kemampuan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan. 3. Mengembangkan organisasi, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dalam perubahan lingkungan. 4. Pengembalian keputusan meningkatkan efektivitas, pengembalian keputusan dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan contoh penerapan seperti rencana kontingensi bencana gempa, bumi disertai tsunami, Kabupaten Fakfak, Papua Barat berlangsung selama 4 hari, yaitu dari tanggal 5 sampai 8 November 2024, didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Beberapa aspeknya: 1. Analisis risiko bencana. 2. Skenario bencana. 3. Langkah-langkah strategi. 4. Simulasi kesiagaan. Tujuan organisasi siap merespons situasi tak terduga.
secara efektif. Kesimpulannya, 1. Aliran kontingensi menekan pentingnya penyesuaian manajemen. 2. Cocok untuk organisasi di era dinamis dan kompleks. 3. Membantu manajer lebih fleksibel, adaptif, dan efektif. Demikian hasil presentasi kelompok 2 tentang aliran kontingensi. Kemudian Rawati